Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 14 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja atau penjelasan Matan Abu Syuja, dan kita merujuk kepada kitab buah karya dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Kemudian hadirnya kita di sini adalah dalam rangka merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, belajar agama adalah wajib bagi setiap orang Islam, yang laki-laki, yang wanita, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang anak-anak. Ini harusnya semuanya pada belajar agama. Dan nomor satu yang harus mereka pelajari adalah akidah, bagaimana mengesahkan Allah dengan benar. Karena kalau akidahnya nggak bagus, akidahnya jelek, maka ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama harus mereka pelajari adalah masalah akidah sebenarnya. Kemudian yang nomor dua yang harus mereka pelajari adalah masalah ibadah. Kalau akidahnya udah bagus, akidahnya udah benar, akidahnya sudah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ibadahnya pun harus benar, harus bagus. Makanya dia harus paham masalah akidah dan dia juga harus paham masalah ibadah. Oleh karenanya kita hadir di sini dalam rangka yang kedua, kita membahas masalah fikih. Dan fikih yang kita bahas adalah masalah ibadah. Kita masih membahas tentang ibadah sholat. Dan malam hari ini lanjutannya, yang megang bukunya ada di halaman 135. Kita akan membahas tentang waktu dilarang sholat. Ini mestinya orang Islam pada paham. Siapapun itu, mau dia kerja PNS atau dia wira swasta atau di swasta, dagang dan seterusnya, harusnya paham masalah ini tentang waktu dilarang sholat. Itu yang dimaksud menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu yang penting, ilmu yang harus mestinya nggak boleh nggak tahu. Contohnya masalah ini, waktu dilarang sholat. Di sini kita perhatikan faslun, ya, pasal tentang waktu dilarang sholat. Dikatakan oleh Qadhi Abu Syuja rahimahullah, wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu, la yusalla fiha, nggak boleh sholat di waktu-waktu tersebut.
illa salatun laha sababun, kecuali salat yang ada sebabnya. Jadi ada 5 waktu yang kita kagak boleh sholat di waktu-waktu tersebut kecuali kalau ada sebabnya. Tapi kalau kagak ada sebabnya, kita nggak boleh sholat. Kapan 5 waktu tersebut? Yang pertama, ba'da sholatis subuhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Habis subuh sampai terbit matahari tidak boleh sholat. Ini ada kisah menarik, datang dari seorang ulama di kalangan tabi'in. Salah seorang di kala itu, dia sholat 2 rakaat setelah subuh. Akhirnya dipanggil sama Sa'id ibnul Musayyib. Dia adalah salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Dipanggil itu orang, ditanya, kenapa anda sholat setelah subuh 2 rakaat? Dia bilang, mau saya dong, suka-suka saya. Oh, nggak boleh, sama Nabi dilarang. Waktu dilarang sholat itu diantaranya adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Akhirnya orang tadi nyautin, dia bilang apa? Emang saya bakal diazab sama Allah gara-gara sholat. Akhirnya diingetin sama ulama ini, sama Sa'id bin Musayyib. Dia bilang apa? Allah nggak bakal mengazabmu gara-gara sholat, bukan, tapi Allah bakal mengazabmu gara-gara engkau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah kagak boleh sholat habis subuh. Dan ini sekaligus jawaban bagi mereka yang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kalau dibilangin emang saya bakal diazab gara-gara baca ini, gara-gara baca itu, bukan. Dia bakal diazab gara-gara menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Maka penting buat kita harus mempelajari sunnah Rasulullah SAW itu isinya apa aja. Dan untuk belajar itu nggak bisa sehari kelar, atau baca satu buku langsung paham semua, nggak bisa. Yang bilang Nabi sendiri, Nabi bilang apa? Al ilmu bit ta'allum. Yang namanya ilmu itu dengan ta'allum, terus belajar. Kalau cuma sekedar hadir sekali di pengajian besok kagak hadir lagi, itu bukan ilmu. Kalau cuma sekedar buka buku, baca, habis itu udah nggak belajar lagi, itu bukan ilmu. Nabi bilang al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu belajar terus. Itu terkait masalah kisah tersebut. Waktu dilarang sholat yang pertama adalah ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, wa inda tulu'iha, ketika matahari terbit. Waktu syuruk berarti waktu matahari terbit, itu kagak boleh sholat. Wa inda tulu'iha, pas matahari terbit, ya, pas matahari terbit itu waktu syuruk. Syuruk artinya terbit. Waktu terbit, hatta tatakamala, sampai dia sempurna, wa tartafi'a qadra rumhin, kemudian tingginya nambah setinggi tombak. Tombak itu insya Allah kebayang tingginya segimana tombak itu. Mungkin 1-2 meter kali ya. Kita kalau megang tombak, kita putar-putar pakai tangan, setinggi kayak apa itu tombak. Maka ketika matahari terbit, waktu syuruk, waktu terbit jam 6.00, itu kagak boleh sholat, dilarang oleh Nabi SAW. Sampai kapan? Sampai dia terbitnya sempurna, tinggi tambah setinggi tombak.
Kira-kira perjalanannya kata para ulama sekitar 10-20 menit atau 15-20 menit. Berarti kalau waktu syuruk jam 6.00 kita disunahkan sholat syuruk itu jam 6:15. Kira-kira seperti itu. Nah, cuma sebagian kaum muslimin mereka tidak paham. Taunya mereka barang siapa yang selesai sholat subuh kemudian kagak kemana-mana sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Taunya cuma sampai situ doang. Mereka nggak dengar informasi satu lagi, ya, waktu syuruk tidak boleh sholat sampai matahari terbit sempurna setinggi tombak, tambah lagi. Jadi kalau matahari udah terbit di sini, tunggu setinggi tombak, naik lagi sedikit. Perkiraannya 15-20 menit. Kalau dia sholat di jam syuruk, syuruk itu bahasa Arab, artinya terbit, berarti jam terbit tuh. Itu masih kurang 15 menit lagi. Itu yang kedua, waktu dilarang sholat adalah ketika matahari terbit sampai dia sempurna dulu, tambah lagi setinggi tombak, kira-kira 15 menit. Kalau tadi terbit jam 6, anggap aja 6 seperempat. Maka jam segitu baru boleh sholat syuruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idastawat, ketika matahari itu di tengah, di atas kepala kita. Karena matahari itu dari timur ke barat terbit dia. Nah, ketika matahari di tengah, wa idastawat, di atas kepala kita, itu jam kagak boleh sholat hatta tazula, sampai dia tergelincir ke barat. Ya, berarti kira-kira matahari di atas kepala kita itu jam 11:30 kira-kira. Kemudian tergelincir ke barat pas beduk zuhur jam 12:00. Itu kira-kira, berarti jam segitu udah boleh sholat. Ketika di tengah-tengah kagak boleh sholat. Sampai kapan? Hatta tazula, sampai dia tergelincir ke barat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Yang keempat, setelah sholat asar kagak boleh sholat. Hatta tagrubas syamsu, sampai matahari terbenam. Habis asar sampai matahari terbenam, ini waktu dilarang sholat. Kemudian yang kelima, wa indal gurubi, ya, ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, ini kagak boleh sholat. Hatta yatakamala gurubuha, sampai terbenamnya sempurna. Kalau terbenamnya udah sempurna, itu udah masuk waktu maghrib. Ya, kalau terbenamnya udah sempurna, udah masuk waktu maghrib, baru boleh sholat. Ini 5 waktu dilarang sholat. Sekarang kita ulangi sekali lagi. Kalau kita ditanya, pernah dengar tentang waktu dilarang sholat, emang kapan aja sih? Maka kita jawab. Yang pertama, habis subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya, nambah tinggi setinggi tombak. Kalau waktu terbit jam 6, kira-kira nambah tinggi setinggi tombak, kata para ulama sekitar 15 menit. Berarti jam 6 seperempat baru boleh sholat syuruk. Kemudian yang ketiga, ketika matahari di atas kepala kita, karena dari timur terbit terus jalan ke barat. Nah, ketika matahari di atas kepala kita sampai tergelincir, sampai waktu zuhur, baru boleh sholat zuhur. Kemudian yang keempat, habis asar. Habis asar sampai matahari terbenam, kagak boleh sholat. Kemudian yang kelima, ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya, kagak boleh sholat. Ini pernyataan dari Qadhi Abu Syuja rahimahullah. Sekarang kita perlu tahu kenapa kok kagak boleh sholat. Maka jawabannya ada beberapa. Yang pertama, jam-jam segitu kagak boleh sholat dikarenakan hadis Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, kagak ada salat, kata Nabi. Kagak boleh salat maksudnya. Ba'da subuhi, setelah subuh, hatta tartafi asyamsu, sampai matahari terbit. Ya, kita tahu waktu subuh ini ya dari terbit fajar yang kedua sampai sebelum matahari terbit. Artinya kalau orang laki ini di rumah sholat, orang laki di masjid ya sholat subuh qomat jam 5, beres sholat jam 5:15 misalnya, kemudian emak-emak di rumah baru sholat subuh jam setengah 6. Setengah 6 masih waktu subuh. Jadi bukan emak-emak, wah udah kelewat subuh, tadi di masjid udah qomat, nggak boleh sholat, bukan ya. Atau seorang laki yang dia suatu hari telat, orang udah beres sholat di masjid, dia telat, dia sholat jam 5:20 misalnya di rumahnya. Ini sholat pada waktu subuh. Yang dimaksud di sini nggak boleh sholat setelah subuh, artinya kalau orang udah beres sholat subuh kagak boleh sholat lagi, itu maksudnya ya, sehingga kita tidak salah paham insyaallah. Nabi SAW bersabda, la sholata ba'da subuhi, kagak boleh sholat setelah sholat subuh, hatta tartafi asyamsu, sampai matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri, dan kagak boleh sholat setelah asar, hatta taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Ini dasarnya. Dan yang dimaksud la sholata, tidak ada sholat, artinya kagak boleh sholat, dilarang maksudnya ya. Maksudnya salah seorang di antara kalian jangan sholat jam-jam segitu. Ketika dia udah beres sholat subuh, beres sholat asar, udah jangan iseng sholat 2 rakaat ambil wudhu, jangan ya. Atau kalau tadi kan tanpa kecuali yang ada sebabnya, mungkin setelah ambil wudhu ada sholat sunnah wudhu, tapi dia habis itu masih sholat lagi 2 rakaat, kagak tahu sholat apa, begitu, itu yang dilarang ya. Sebagaimana kejadian tadi di zamannya tabi'in ya, yang dialami oleh seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kemudian alasan yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Thalathu sa'atin", ada 3 waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Dulu Rasulullah SAW ngelarang kita sholat di jam-jam itu. Ya, jadi ada 3 waktu dulu Rasulullah SAW ngelarang kita sholat di jam-jam tersebut. Wa an naqbura mautana, dan kita juga dilarang nguburin jam-jam segitu. Dilarang sholat, dilarang nguburin jenazah. Kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Hina tatlu'u syamsu, ketika matahari terbit, bazighatan, sampai dia naik, hatta tartafi'a, sampai sempurna ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu, ketika matahari terbit, bazighatan hatta tartafi'a, sampai dia setinggi tombak, tadi yang kita bahasakan setinggi tombak, qadra rumhin.
wa hina yaqumu qa'imudz zahirati hatta tazul. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirah, ya, wa hina yaqum, ketika berdiri, qa'im yang duduk, zahirah, ya, dia kepanasan, lagi rebahan gitu di atas padang pasir, kemudian kepanasan. Siapa yang rebahan di atas padang pasir? Onta rebahan di atas padang pasir. Hatta tazula, sampai dia tergelincir. Artinya jam-jam panas itu yang tadi kita bahasakan, ketika matahari di atas kepala, nggak boleh sholat jam-jam segitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahina tadifu syamsu lil ghurub, ketika matahari terbenam sampai sempurna. Berarti ada 5. Yang hadis sebelumnya disebutin, yang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutin berapa waktu? Disebutin 2 waktu. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir disebutin 3 waktu. Totalnya ada 5. Tadi yang disebut di awal, ba'da subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari sampai terbitnya setinggi tombak. Kemudian ketika siang, pas jam-jam panas matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Kemudian pada asar sampai terbenam matahari, dan ketika terbenam matahari sampai terbenam sempurna. Tidak boleh sholat. Adapun sholat yang ada sebabnya, maka ini bebas. Sholat yang ada sebabnya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, ini bebas, tidak terikat dengan waktu dilarang sholat. Ini salah satu pendapat para ulama. Karena nanti kalau kita belajar di majelis yang lain terkait masalah waktu dilarang sholat, para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pokoknya sholat apa aja dilarang, mau ada sebabnya mau kagak ada sebabnya, dan mereka punya dalil kuat. Kemudian pendapat yang kedua ini yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya, jadi kita tidak heran kalau kita pernah dengar ada pendapat yang pertama ke depannya nanti kalau kita dengar itu, karena memang ada 2 pendapat. Namun di sini penulis menyampaikan kecuali sholat yang ada sebabnya, itu bebas, sholat sunnah atau sholat wajib. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Kecuali kalau sholat ada sebabnya, walaupun waktu dilarang sholat tetap boleh dikerjakan. Dalil yang pertama, hadis Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis Anas radhiyallahu an. Disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nasiya, barang siapa yang dia lupa, man nasiya salatan, barang siapa yang dia lupa salat, fal yusalli idza dzakaraha, maka dia harus salat ketika dia ingat. Dia lupa salat zuhur karena tadi saking capeknya jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4 sore, lupa sholat zuhur. Maka kapan dia sholat? Fal yusalli iza zakaraha, dia sholat ketika dia ingat. La kafarata laha, kagak ada kafarat buat dia. Illa dzalika, kecuali cuman itu doang. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka yang kelewat salat ketika ingat, kagak ada bayar kafarat. Makanya kalau orang mati mesti bayar fidyah nggak tuh? Karena kagak salat, mesti bayar fidyah nggak? Pakai beras tuh. Kalau kita lihat berdasarkan dalil ini, orang kalau kagak sholat kelewat,
orang mati kelewat sholat, ya dia sakit beberapa hari, dia koma mungkin. Kadang-kadang keluarganya inisiatif, kesian dia sholatnya kelewat, harus dikeluarin fidyah. Ini keluarganya mungkin kagak pernah baca kitab para ulama mungkin, atau tidak sampai keterangan ini kepada mereka, sehingga mereka punya inisiatif. Agama kita bukan agama inisiatif, agama kita agama dalil. Makanya kalau ada orang mati kagak perlu bayar fidyah berdasarkan ini, kata Nabi dalam hadis ini menyebutkan apa? Kagak pakai kafarat. Bayar fidyah kan seakan-akan kafarat. Beda kasus sama orang yang kagak puasa di bulan Ramadan, maka dia harus qadha di hari yang lain. Qadha juga kagak mampu karena udah tua, udah nggak sanggup lagi puasa. Maka solusinya bayar fidyah. Ini ada dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kagak sanggup puasa bayar fidyah, sekali memberi makan orang miskin. Kata para ulama, ngasih makan sampai kenyang. Ya kalau bahasa kita, satu nasi kotak udah kenyang orang. Sebagian ulama menyebutkan setengah sok kalau diberasin, kalau mau pakai beras setengah sok. Jadi kalau satu sok itu zakat fitrah 3 liter setengah, anggap aja 4 liter lah. Berarti kalau setengah sok ya 2 liter. Kalau pengen bayar fidyah pakai beras. Kalau pakai duit boleh atau tidak? Bahasa Quran nggak dibilang duit. Cuma kalau kita nitip duit sama orang, sama dia dibeliin makan atau dibeliin beras, ini masih masuk penjelasan para ulama. Jadi di sini Nabi ngasih tahu nih, ya barang siapa yang dia lupa sholat, maka dia sholat ketika ingat. Beres asar, dia bangun-bangun jam 4, asar tadi jam 3. Abi asar kan kagak boleh sholat, waktu dilarang sholat tuh gimana tuh? Tetap dia boleh sholat karena ada sebabnya. Dia kelewat tadi. Maka Nabi bilang sholat ketika ingat, kagak pakai kafarotan. Ya berarti nggak perlu ngeluarin fidyah beras. Ya kalau mau mengikuti hadis ini. Cuma masyarakat yang mungkin mengamalkan orang mati dikeluarin fidyah, ya mungkin kita husnuzon, mungkin mereka belum ngerti ya. Ya kita maklumin lah. Bukan kita bilang mereka orang sesat, mereka di neraka, mereka ahli bidah, enggak. Cuma kita maklumin, kita kasih tahu lah. Kalau dia nerima puas dengan penjelasan kita, ya alhamdulillah. Tapi kali-kali dia belum puas nerima penjelasan kita, ya kita bawain kitabnya, atau kita ajak dia ke ustadz, ke guru, ke kiai, biar kiai yang ngejelasin, misalnya demikian. Nah cuma kadang-kadang juga keterangan ini nggak sampai ke ya sebagian kiai, sebagian ustadz, kadang-kadang demikian. Ya, tahunya ya orang mati bayar fidyah. Ini sama kasusnya seperti hadis-hadis keempat imam ini. Kadang-kadang ada hadis-hadis yang sampai ke imam ini, sehingga menyebutkan hukumnya ini loh. Tapi belakangan ternyata hadisnya dhaif setelah diperiksa. Itulah manusia. Itulah manusia. Kadang-kadang salah, maka yang terbaik ya wa khairal khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertobat. Kali-kali kita pernah belajar, kalau memang setelah kita belajar ternyata hadisnya dhaif, ya kita terima. Kita rujuk, jangan kita ngebela-bela lagi, ngebela diri. Kita samperin ustadz kita, katanya amalan kita salah, ustadznya bawa-bawa dalil, kemudian ustadznya juga ngebela-ngebela apa keyakinannya, comot sana comot. Tidak demikian harusnya adab kita kepada ilmu. Kalau memang kita salah, kita akui salah, karena Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Tidak akan menuntut ilmu dua, ya orang yang malu dan orang yang orang yang dia sombong. Kata para ulama demikian. Adapun Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi mengatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan ngeremehin orang. Kadang-kadang kita punya pendapat atau kita punya keyakinan karena kita belajar, ternyata hadisnya dhaif. Kemudian disampaikan keterangan sama kita, kadang-kadang kita kagak mau nerima. Ini termasuk bentuk kesombongan. Karena apa? Menolak kebenaran.
Cuma memang yang berada di masyarakat yang namanya sombong, ngeremehin orang. Padahal Nabi mengatakan sombong itu ada dua. Bisa jadi ngeremehin orang, emang ini sombong namanya. Atau yang kedua, menolak kebenaran. Macam Abu Jahal, Abu Lahab menolak kebenaran, maka mereka sama dengan orang-orang yang sombong. Iya, jadi itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'dal asri. Disebutin beliau salat 2 rakaat setelah asar, padahal waktu dilarang salat. Fasa'alathu an dzalika. Maka Nabi ditanya terkait masalah tersebut. Faqala. Nah, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok habis asar sholat 2 rakaat? Kan waktu dilarang sholat." Maka Nabi mengatakan apa? "Ya binta Abi Umayyah, wahai binti Abu Umayyah, sa'alti an rak'ataini ba'dal asri." Engkau nanya saya sholat 2 rakaat setelah asar. Wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Ketahuilah, tadi ada tamu, ada warga, ada orang-orang dari Bani Abdul Qais. Fashagoluni an rak'ataini allataini ba'da zuhri. Sehingga aku nggak sempat tadi sholat ba'diyah zuhur gara-gara ada tamu. Fahuma hatani. Maka nih sekarang saya sholat 2 rakaat setelah asar, qadha ba'diyah zuhur yang tadi. Karena apa? Emang Nabi nggak pernah ninggalin ba'diyah zuhur kecuali ketika safar. Ya karena biasa ba'diyah zuhur, suatu hari datang tamu, jadi kagak sempet ba'diyah zuhur, kayaknya bahasa kita kurang abdol, ya, kurang enak aja gitu rasanya. Makanya Nabi sholatnya ba'da asar. Berarti ada sebab tuh. Yang tadi dalil pertama, sebabnya kelewat sholat wajib. Dalil kedua, sebabnya kelewat sholat sunnah. Dan pernyataan penulis rahimahullah, jam-jam dilarang sholat dikecualikan kalau ada sebab, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Sampai di sini jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjut ada yang bertanya? Nah, ada 2 yang depan dulu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat subuh, misalkan saya dari Jakarta nih ke Kebumen nih, kita dari sini subuh, jadi waktu sholat dulu kita nggak nyampe waktunya, maka kita boleh menjamak waktu setelah sholat subuh. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, kita dari Jakarta pengen pulang kampung ke Kebumen, ke Jawa. Berangkatnya subuh. Pertanyaannya boleh nggak? Ya, sementara kita bakal nyampe kelewat zuhur atau sebelum zuhur, boleh nggak sholat zuhurnya digabung sama sholat subuh, begitu ya? Jawabannya tidak boleh, karena nanti akan dibahas. Setelah ini kita akan bahas sholat jamaah. Setelah jamaah kita akan bahas sholat musafir. Nanti di situ akan dibahas. Tidak ada dalam syariat kita sholat subuh digabung sama sholat zuhur atau dijamak, digabung ya. Yang ada hanya zuhur digabung asar, maghrib digabung isya. Makanya tidak boleh. Kenapa? Pertama, tidak ada dalam syariat kita. Kedua, emang belum masuk waktu zuhur. Orang kalau sholat sebelum waktunya, ini sama aja dia sholat kelewat waktunya. Sebelum waktunya di luar waktu, kelewat waktunya juga di luar waktu. Sementara waktu zuhur bisa digabung sama asar. Jadinya cukup sholat subuh saja, kemudian berangkat ke Kebumen. Naik bis apa naik kereta, Pak? Naik kereta. Naik kereta ke Kebumen tuh jam berapa telat-telatnya nyampe rumah?
Habis subuh nyampe rumah jam? Masih asar dulu biasanya. Nyampe rumah sore pas asar. Maka bisa kita lakukan jamak antara zuhur dengan asar, namanya jamak takhir. Jamak tapi diakhirkan sholat zuhurnya di waktu asar. Tapi bisa juga di tengah perjalanan udah masuk waktu zuhur, kita udah tahu kita sholat zuhur sekalian sholat asar. Sholat asarnya di waktu zuhur, namanya jamak depanan, jamak takdim. Dua-duanya disyariatkan, jamak takdim atau jamak takhir. Nanti akan dibahas dua pembahasan berikutnya. Akan kita bahas sholat jamaah setelah ini, berikutnya sholat musafir, insyaallah. Jelas sampai di sini Pak. Wallahu a'lam. Taib, tadi ada lagi, silakan. Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Pertanyaan nih, iya ini dibayar sudah meninggal atau orang masih hidup? Di masyarakat kita orang sudah meninggal, karena waktunya jadi Baik. Pertanyaan yang pertama dulu. Ya, pertanyaan yang pertama, apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Para ulama khilaf. Sebagian mengatakan beda, sebagian mengatakan sama aja. Ya, bedanya apa? Bedanya sholat syuruk yang kita ketahui tadi dalam hadis, sholat subuh diam di tempat sampai waktu syuruk sudah masuk, yang tadi disebutkan ya, matahari terbit tambah lagi sedikit tombak, maka itu sholat syuruk. Adapun sholat duha itu disebutkan ketika kaki anak onta kepanasan. Ini kalau ngomong bedanya. Tapi sebagian ulama mengatakan sama aja. Sholat syuruk ini adalah sholat duha. Hanya saja sholat duha di awal waktu. Sama aja dengan sholat taraweh. Sholat taraweh itu qiyamul lail. Cuman qiyamul lail di awal waktu. Kalau sholat tahajud itu qiyamul lail juga, cuma qiyamul lail di pertengahan atau qiyamul lailnya di akhir. Ada lagi sholat awabin. Sholat awabin sementara informasi tersebar itu sholat ba'da maghrib, bacanya ini itu, bukan itu sholat awabin. Sholat awabin dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW adalah sholat ketika kaki anak onta kepanasan. Bahasa kita jam-jam sibuk, jam-jam 9, jam-jam 10, itu sholat awabin. Sholat duha yang paling afdol ini sholat awabin. Kalau mau dibandingin dengan sholat syuruk, masih lebih afdol sholat awabin. Kenapa? Kata para ulama itu jam-jam sibuk, orang jarang-jarang perhatian sama akhirat jam-jam segitu, sehingga Nabi membahasakan itu sholatnya sholat awabin, orang-orang yang awab, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat duha itu minimal 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat disebutkan maksimal 8 rakaat. Kalau lebih bagaimana? Boleh, kan bukan waktu dilarang sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Sebagian ulama menyebutkan ada di antara orang-orang soleh, mereka sholat sampai sehari, mereka sholat dalam sehari itu sampai 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat. Ya, ada disebutkan demikian. Jadi itu bedanya antara sholat syuruk dengan sholat duha, kalau mau dibedakan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang mengeluarkan fidyah, membayar fidyah. Pertanyaannya, apakah dibayar setelah meninggal atau pas masih hidup? Maka jawabannya dibayar ketika atau disesuaikan dengan utang puasanya, baik masih hidup atau udah meninggal. Contoh, ada orang
yang dia kagak puasa di bulan Ramadan di tahun tersebut. Maka dia tahu dia bulan Ramadan kagak bisa puasa dan qadha juga kagak bakal bisa, maka tiap hari dia bawa bukaan ke musola. Cuma dia bawa satu doang. Ya, dia bawa bukaan cuma bawa satu doang. Satu hari dia bawa nasi kotak, satu hari bawa bakso, satu hari bawa mie ayam, satu doang bukaannya. Atau mungkin dia ingin berbaik hati, bawa buat 3 orang, 5 orang, boleh dia nyicil fidyah seperti itu, boleh. Atau ketika dia bayar fidyahnya nanti udah beres Ramadan, dia ngundang 30 orang miskin ke rumahnya, langsung prasmanan, boleh 30 hari sekaligus. Yang datang 50 orang, Ustadz, kagak napa-napa, hitungannya sisa sedekah, ya sisanya sedekah. Atau bayar fidyah nanti, ya ketika dia udah punya rezeki, sementara ini dia hitung keuangan kayaknya nggak mungkin, itu juga tidak masalah. Termasuk qadha puasa. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kagak sempat qadha kecuali di bulan apa? Sampai bulan Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, sebelum Sya'ban Rajab. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha qadanya di bulan Sya'ban? Wallahu alam, para ulama menyebutkan ternyata di bulan Sya'ban Rasulullah SAW itu banyak melakukan puasa pemanasan sebelum Ramadan. Di situ Aisyah radhiyallahu anha barengan puasanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bulan Rajab Rasulullah banyak puasa, bukan. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Terus banyak puasa di bulan Rajab boleh atau tidak? Para ulama khilaf. Sebagian mereka boleh mengatakan demikian karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Sebagian lagi menyebutkan yang dimaksud puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan haram, itu maksudnya puasa 10 hari Dzulhijjah. Ini para ulama khilaf. Jadi kalau ditanya kapan ngeluarin fidyah, pas masih hidup apa pas sudah mati? Disesuaikan. Cuma kalau yang dimaksud adalah fidyah orang mati, orang meninggal, ini tadi sudah disampaikan keterangannya. Karena orang meninggal dia ngomongnya bayar fidyah, ganti sholatnya, ganti puasanya, ganti apa lagi, apa aja ditebus gitu kan. Ini pertanyaannya keterangannya dari mana? Gitu. Apakah keterangannya dari Quran atau keterangannya dari kitab Bukhari, Muslim, atau dari Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, atau dari ustadznya? Gitu. Kalau dari ustadznya, maka kita ingatkan fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk ustadznya. Kalau petunjuk ustadznya sesuai dengan petunjuk Nabi, itu namanya petunjuk Nabi, bukan petunjuk ustadznya. Dan memang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak salah kalau ada orang nanya sama ustadznya, ini dalilnya mana ustadz? Disebutin dalam kitab apa? Ini kagak salah, karena memang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Cuma kadang-kadang sebagian orang mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena memang aslinya tidak ada dasarnya, cuma di balik itu ada keuntungan. Nanti kalau dijelasin keuntungannya hilang, dia tahu ini amalan salah, misalnya demikian gitu. Tapi tidak salah sebenarnya ketika orang bertanya sama ustadznya dalilnya mana. Ya, kadang-kadang sebagian orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya membahasakan nanti kalau saksi dalil situ kagak kuat gitu kan. Sementara tidak demikian faktanya. Ya, tidak ada ulama hafal Quran ujung-ujungnya gila, nggak ada. Atau ulama hafal hadis ujung-ujungnya gila, kagak ada. Ya, sehingga kadang ada orang yang tidak senang dengan dakwah-dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka membahasakan jangan ikutin pengajian di sono, ntar situ lama-lama kagak kuat, gila. Dia aja kagak pernah datang, jadi kagak tahu gitu. Nah, tidak ada orang belajar kitab lama-lama gila, kagak ada. Ya, berkah yang ada ketika pemahaman sunnah Rasulullah SAW mampir di kepala kita,
insya Allah yang ada berkah. Jadi itu bedanya. Itu keterangan tentang kapan fidyah dikeluarkan. Ya wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Seperti biasa kita azan dulu. Setelah azan baru kita lanjutkan sebentar insyaallah. Fadhal muazzin. Silakan muazzin. Bismillah, kita lanjutkan lagi sebentar. Baru kita sholat Isya insyaallah. Masih ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Pertama, bagaimana hukumnya sholat apabila di tengah tiang? Apakah diperbolehkan atau tidak? Yang diperbolehkannya bagaimana, yang tidaknya bagaimana? Satu. Dan yang kedua, apa bedanya puasa Senin dan 10 Muharram? Riwayatnya seperti apa gitu mungkin? Baik. Pertanyaan yang pertama, boleh atau tidak sholat kemudian terpisah dengan tiang? Ya kalau nggak boleh kenapa? Kalau boleh yang kayak bagaimana? Apa dalilnya gitu ya? Jawabannya ada dua. Yang pertama, tidak boleh sholat kemudian dipisah sama tiang. Ini tidak boleh. Jadi ketika soft kedua, ketiga, biasa kalau pertama kan kagak ada tiang ya. Biasa ada tiang soft kedua, ketiga, ada tiang di tengah-tengah. Maka ketika di tengah-tengah ada tiang, orang berdiri-berdiri, tengah-tengah ada tiang, ini kagak boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya ya disebutkan pembahasannya dalam kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah. Terkait masalah tersebut disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dikala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling ditekenin sama Nabi, jangan sholat kemudian kepisah sama tiang. Ini paling ditekenin sama Nabi SAW, kagak boleh, dilarang. Nah terus yang boleh yang kayak bagaimana? Tadi itu yang pertama yang kagak boleh. Alasannya demikian, karena itu paling dilarang sama Nabi SAW. Bisa dilihat riwayatnya demikian yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, bisa jadi boleh. Kapan bisa jadi boleh? Kita kembali kepada kaidah menyebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam artian Jumatan, jamaahnya padat, akhirnya shop kedua yang biasanya sholat 5 waktu dikosongin karena ada tiang, berhubung Jumatan jamaahnya padat diisi akhirnya. Ini kagak napa-napa karena darurat ya. Atau misalkannya contoh, kalau shop kita nih ada tiang nih 1, 2, 3, 4, itu kan bisa berdiri di depannya. Anggap aja kagak bisa berdiri di depannya, sehingga ketika sholat 5 waktu langsung di belakangnya itu, maka ini tidak mengapa karena Jumatan padat. Atau bisa jadi di sini nih sekarang lagi jaga jarak. Di sini warga masya Allah ya, sholat maghrib aja penuh, sholat isya juga penuh. Normal misalkannya ya pada rapat-rapat, kemudian di belakang tuh ada yang ditutup, kepotong sampai ke sana, ke sebelah situ, kepotong dinding. Boleh nggak sholat situ? Boleh, karena warga jamaahnya padat, ya, darurat. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Alasannya karena itu paling dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang kedua bisa jadi boleh dikarenakan darurat. Karena kaidah yang disepakati oleh para ulama tadi, sesuatu yang darurat membolehkan yang nggak boleh karena darurat, jamaah penuh. Seperti akan kita bahas nanti setelah ini sholat jamaah. Ya akan dibahas bagaimana kalau jamaah sampai jalanan sampai sono-sono gitu kan. Ini nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Akan kita bahas itu. Nanti kita ketemu pekan keempat hari Ahad pada maghrib. Berarti
Kalau diurut tanggal 23 Agustus. Ini dicatat nih, kita ketemu tanggal 23 Agustus, kita akan bahas sholat jamaah. Jelas insyaallah sholat antara tiang tadi. Kemudian yang kedua tentang perbedaan sholat bedanya puasa Senin sama puasa 10 Muharram. Ya. Bedanya apa puasa? Samanya apa samanya? Sama-sama puasa sunnah. Ya, persamaannya sama-sama puasa sunnah. Bedanya apa? Bedanya yang Senin ini memang temannya dia Senin Kemis. Sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita ketahui bersama, ada sunnah puasa Senin Kamis. Sementara puasa Muharram tanggal 10, ya tanggal 10 ini sunnah Nabi SAW yang lain. Yang Nabi menyebutkan fadilahnya apa tentang puasa Muharram? Kalau puasa Arafah, dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang diampuni. Kalau puasa Muharram, dosa 1 tahun yang lalu saja diampuni. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu tidak ada faedah yang seperti puasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram faedahnya apa? Diampuni dosa setahun yang lalu. Tapi kalau puasa Senin Kamis tidak ada faedah tersebut. Itu bedanya. Cuma catatan untuk tanggal 10 Muharram. Yang disunahkan adalah puasa. Ada aliran yang berbeda. Orang Syiah, mereka tanggal 10 Muharram itu justru malah pesta. Justru malah pesta. Kemudian sebagian menyebutkan, ya, membahasakan tanggal 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Sementara Nabi ketika datang ke Madinah itu mereka punya lebaran di Madinah tuh. Punya hari besar lah gitu. Kemudian Nabi mengatakan hari besar kalian udah diganti sama Allah dengan 2 hari besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Lebaran anak yatim itu kagak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Cuman di awal munculnya ada orang-orang yang dia berusaha pengen ngambil hati masyarakat. Dikala itu aliran tersebut diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma pengen ngambil hati masyarakat sehingga diadakanlah itu lebaran anak yatim. Bukan kita memfitnah yang sekarang ngadain lebaran anak yatim pengen ngambil hati masyarakat, bukan. Ini sejarah awalnya demikian. Ya, sejarah awalnya. Cuma kesini karena tadi ya jauhnya orang dari majelis ilmu, jauhnya orang dari kitab-kitab para ulama. Sehingga kadang-kadang orang dia berfatwa bukan dengan ilmu, akan tetapi dengan hawa nafsu. Ini bagus lebaran anak yatim. Ya kan kita amal sama anak yatim, masa dibilang salah, dibilang bid'ah, masa kagak boleh? Jadi salah paham lagi. Bukan kita ngelarang lebaran anak yatim, bukan kita bilang kagak boleh lebaran anak yatim, bukan. Bukan kita bilang nggak boleh baik amal sama anak yatim, bukan itu poinnya. Poinnya kita lagi ngasih tahu bahwasanya lebaran anak yatim itu tidak ada dalam Islam. Seperti hari ibu, ya, hari ibu kan ini hari kemerdekaan tuh lain lagi lah. Karena hari ibu beda sama 17 Agustus. Kalau 17 Agustus kan kagak ada kaitan sama agama, sehingga kagak dibahas 17 Agustus. Tinggal jadi kalau 17 Agustus bukan dipermasalahin bid'ah apa kagak bid'ah, bukan. Kalau 17 Agustus masalahnya ada kemungkaran apa tidak ada. Kalau tidak ada kemungkaran ya ahlan wasalan gitu. Tapi kalau ada kemungkaran maka tetap kita katakan ini salahnya nih 17 Agustus di sini loh, karena ini kemungkaran. Bentuknya ini, dalilnya jadi bukan masalahnya 17 Agustus atau bukan 17 Agustus, bukan. Tapi kalau hari ibu, masalahnya dalam Islam kan ada namanya bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua ya nggak cuma hari ibu doang, tapi tiap hari gitu. Makanya sebagian ustadz membahas tentang hari ibu, dikasih tahu gitu. Kita hari ibu bukan cuma hari itu doang, tapi tiap hari dong hari ibu. Begitu poinnya. Kadang-kadang orang
dengarnya cuma sepotong, sehingga dibilangnya ini pemecah belah umat, dibilangnya ini nyala-nyalahin. Nah, itu sepotong dengar penjelasannya. Nah, sama juga tadi lebaran anak yatim. Ya, jadi tanggal 10 itu yang sunnah adalah puasa. Bukan lebaran anak yatim, tidak ada. Imam Syafi'i mungkin dalam kitab-kitabnya kayaknya nggak ada nyebut tuh lebaran anak yatim. Atau ulama mazhab yang 4, atau ulama ahlussunnah yang lain mungkin baru dikenal belakangan ini gitu. Cuma tadi kita katakan karena orang jauh dari majelis ilmu, jauh dari kitab para ulama, kagak pernah baca kitab para ulama, sehingga taunya ya lebaran anak yatim bagus-bagus aja, taunya begitu gitu. Nah, tapi tidak dengan modal ini kita langsung nyalahin orang. Oh, lebaran anak yatim kata ustadz nggak boleh. Bukan begitu, karena kalau cuma sekedar itu orang salah paham. Ya, dibilangnya wah itu ustadznya mah pahamnya beda sama kita, wah lain. Yang ada malah ke situ pahamnya. Karena memang al ilmu bitta'allum. Ya, ilmu itu belajar pelan-pelan. Bukan ada orang ngerayain lebaran anak yatim, kemudian mungkin pengurus masjid ngadain santunan, kemudian langsung kita datang, kagak ada lebaran anak yatim. Itu bukan ilmu. Ilmu itu pelan-pelan. Orang itu dikenalkan tauhid dulu, mengesahkan Allah dengan benar. Dikenalkan kepada Allah dulu, dikenalkan kepada Rasulullah dulu. Kalau udah kenal, dibilangin enak. Tapi kalau kagak kenal Allah, kagak kenal Rasulullah SAW, kagak tahu kedudukan Al-Quran, kagak tahu kedudukan hadis, tahu-tahu dibilang lebaran anak yatim salah, yang ada kita disalahin. Karena kita juga dakwahnya kagak bertahap, sementara yang diajarkan dakwah itu bertahap. Buktinya ketika miras diharamkan di zaman Nabi, bertahap. Tahapannya nyampe 3 kali. Yang pertama cuma dibilangin miras itu ada positifnya, ada negatifnya. Cuma negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Bahasa Qur'annya bilang miras itu ada manfaatnya, ada dosanya. Cuma dosanya lebih gede ketimbang manfaatnya. Yang kedua dikasih tahu kalau mabok jangan sholat, jangan dekat-dekat masjid. Kemudian yang ketiga baru dibilangin miras itu haram. Baru para sahabat melek miras dibuang. Disebutkan Madinah banjir miras. Jadi jangan salah paham ya terkait tadi lebaran anak yatim. Tidak, ini hanya wawasan tambahan saja. Yang sunnah di 10 Muharram adalah apa? Puasa. Faedahnya apa? Dihapuskan dosa setahun yang lalu. Jelas insya Allah bedanya puasa Senin dengan tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah. Ya, sudah 15 menit kita salat isya, dan kita ketemu lagi nanti tanggal 23 Agustus hari Ahad pekan keempat habis maghrib. Kita akan simak keterangan tentang sholat jamaah. Di tempat kita Jumatan nyampe luar-luar, nyampe belakang-belakang. Itu keterangannya seperti apa? Nantikan di hari Ahad tanggal 23 Agustus setelah maghrib insya Allah kita akan kupas tuntas insya Allah, merujuk kepada syarah matan Abu Syuja. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.